Dikirim oleh ibu ini tuh makhluknya itu tuh kalau ibu ini lagi masak itu mengganggu ibu ini, jadi bisa kayak dibikin taruh garam kelebihan lah, taruh gula kelebihan, dia itu jadi nggak fokus gitu. That's why teman saya yang dari Kalimantan ini bilang tuker tempat, karena dari jauh teman saya ini mendoakan ibu itu, sehingga hari itu dia masak untuk kami tuh, dia masak dengan benar sesuai gimana resepnya dia biasanya masak dulu, makanya rasanya enak. Nah kalau biasanya karena dia diganggu itu, maka orang yang datang makan tuh pasti ngerasain makanannya entar keasinan lah, terlalu hambar dan lain sebagainya. Selain itu ketika makanan itu disajikan di meja dan kami berdoa, makhluk yang biasanya mengganggu dengan cara BAB di makanan yang akan disajikan sehingga membuat rasanya tidak enak, itu tidak bisa mendekat ketika kami itu berdoa. Walaupun untuk orang yang bisa melihat dengan sixth sense, itu pemandangan yang cukup mengganggu ya. Karena makhluk itu tampilannya kecil, pendek, berbulu tapi jorok gitu. Kayak ya jorok gimana sih? Susah dijelasin. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kami memberitahu ibu itu ya. Hanya saja ibu itu tuh ya masih lah dia beriman pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan, minta supaya ditolong gitu ya. Jadi Tuhan tuh mencukupi dia walau tidak seperti sebelumnya karena ya imannya kadang on off gitu. Terus saudaranya itu gimana tuh yang iri hati itu? Apakah ketika restoran ibu ini sepi dia jadi rame? Jawabannya adalah tidak ya. Restorannya dia tetap sepi, nggak ada orang juga di waktu hari itu. Jadi emang karena dia iri hati aja melihat saudaranya lebih sukses. Kita nggak pernah tahu ya kalau ada manusia-manusia seperti ini di sekitar kita, apalagi saudara. Tapi jangan sampai itu membuat kita berpikir jelek pada orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah beribadahlah dengan tekun, berdoalah dengan tekun. Makanya kenapa saya bilang saya selalu rutin membersihkan toko saya 1 minggu sekali dengan garam lukat ini. Karena memang kita nggak pernah tahu kapan orang berniat buruk ngirim-ngirimin hal negatif sama kita. Ya kalau Anda bisa ngelihat dan bisa ngerasain. Kalau nggak, tiba-tiba aja omset itu drop. Sakit penyakit juga bisa bermunculan. Selain itu juga jangan lupa ya, garam lukat ataupun apapun yang Anda gunakan itu hanya media. Kekuatan yang paling berkuasa dalam melakukan pembersihan itu adalah doa kita. Makanya kenapa setiap hari kalau mau buka toko, kalau mau melakukan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, mohon penjagaan Tuhan, dan memohon berkat dari Tuhan. Jangan sampai nih kita hanya fokus pada berkat materi, kita hanya fokus pada mencari uang, tapi kita nggak pernah memperdalam ibadah kita. Percaya deh, walaupun mungkin rezeki kamu datang, uang itu ada, tapi hati kamu nggak akan pernah tenang. Apapun yang kamu kerjakan, nanti bisa banyak aja masalahnya. Makanya fokuslah beribadah ya, ibadah dengan tekun dan sungguh-sungguh, karena tidak ada yang bisa melawan kuasa doa. Dan lakukan pembersihan itu adalah salah satu jalan kita mengembalikan hal yang negatif kepada alam, sehingga tidak ada lagi di tempat kita. Tapi jangan hanya berfokus pada pembersihannya, pada medianya. Fokuslah pada hati Anda, sungguh-sungguh berdoa kembali ke Tuhan.